Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara tenaga ahli utama KSP, Ali Mukhtar Ngabalin menanggapi gugatan terhadap Jokowi di sidang Mahkamah Rakyat luar biasa. Ali mempertanyakan rakyat mana yang menggugat Jokowi. Ali mempertanyakan rakyat yang mana yang melakukan gugatan tersebut kepada Jokowi. Hal tersebut dipertanyakan karena menurut Ali dari survei membuktikan bahwa kinerja Jokowi mendapat tingkat kepuasan mencapai 72%. Kenapa tidak terlalu confident untuk UI yang melakukan mahkamah itu kemudian memberikan gugatan? Sebetulnya itu yang paling pokok. Ketika melibatkan orang-orang lain yang patah hati, yang kecewa, yang kalah pemilu macam-macam, berarti orang punya penilaian tidak bagus. Karena jangan Anda lupa loh, profil ratingnya Jokowi dari hasil survei terakhir itu mencapai 72% loh. Rakyat mana yang Edi dan teman-teman maksudkan? Kenapa kalian bawa itu manusia-manusia yang patah hati, otak miring, sakit hati semua ikut di situ? Kalian bilang rakyat itu rakyat yang mana? Pengadilan Rakyat atau yang mengatasnamakan Mahkamah Rakyat luar biasa menggugat Presiden Joko Widodo atas kebijakannya selama 10 tahun menjabat. Sebanyak 9 gugatan yang disebut nawa dosa dilayangkan oleh 8 penggugat. Sidang Mahkamah Rakyat luar biasa di Wisma Makara Universitas Indonesia dipimpin oleh Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfi Nawati sebagai hakim ketua. 9 gugatan diantaranya perampasan ruang hidup dan penyingkiran masyarakat, kekerasan, persekusi, dekriminalisasi dan diskriminasi, politik impunitas dan kejahatan kemanusiaan, dan eksploitasi sumber daya alam dan program solusi palsu dan krisis iklim. Kemudian jumlah kawasan hutan yang rusak, hilang dan para areal konsesi, kemudian pembakaran kayu, perkebunan sawit pada tahun update terbaru 2024 itu seluas 800.215 hektar. Jadi kita selalu bertanya, pemerintah selalu bilang bahwa kami akan menyelesaikan soal deforestasi dan pemanasan global. Apakah ini sebanding dengan pentingnya hutan alam Papua dan orang Papua yang menjaga lingkungan hidup yang baik serta sebagai benteng terakhir dari pemanasan global? Jawaban itu tidak pernah dijawab oleh penguasa hari ini. Bahwa bagaimana kebijakan penguasaan dan pemanasan sumber daya pada masa rejim Jokowi ini selanjutnya tidak berbeda dari rezim-rezim sebelumnya, yaitu melanjutkan perampasan tanah rakyat. Oke, next, selanjutnya. Jadi awalnya bahwa ketika Presiden Jokowi itu membutuhkan kita, dia datang ke masyarakat sipil dan menawarkan satu kegiatan atau satu program yang namanya reforma agraria, dan inilah awalnya kenapa masyarakat sipil merasa presiden yang berbeda. Jadi awalnya dia menabur harapan yang pro rakyat, ya. Dan ini dituangkan pada RPJMN 2014-2019.